Sawadika. Nah, Perkenalkan, nama saya Devay Nathanael Purnama dengan nomor induk 204 207 0014. Dengan rekan saya, saya Sherin Gavrila dengan nomor induk 204 207 0013. nah, Lin, sekarang kita mau ngebahas apa sih? Nah, seperti tadi pembukaan, itu kan kita pakai bahasa Thailand tuh. Nah, sekarang kita tuh akan membahas tentang negara Thailand. Sebelum masuk ke pembahasan tentang Thailand nih, seberapa tahu sih lo tentang negara Thailand ini? Nggak banyak-banyak amat sih, cuman tahu sedikit-sedikit aja. Memang di Thailand ada apa aja sih? Nah, pas banget nih. Jadi, kita akan membahas tentang negara Thailand. Nah, Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional tersebut, kepala negara Thailand adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, nama Thailand dalam bahasa Thailand adalah Pratathai, yang berarti tanah bebas. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Dan Thailand ini memiliki luas wilayah 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk 69.799.978 jiwa. Nah, Thailand ini berbatasan dengan 4 negara, yaitu Myanmar, yang sebelumnya adalah Burma, di bagian utara dan barat. Laos di bagian utara dan timur, Kamboja di bagian tenggara, dan Malaysia di bagian selatan. Nah, bahasa resminya itu adalah bahasa Thailand itu sendiri. Tetapi mereka juga memiliki bahasa lain yang digunakan, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa-bahasa daerah tertentu. Agama Buddha adalah agama terbesar di Thailand dengan sekitar 94,6% dari populasi. Mata uang mereka adalah baht. Dan mereka memiliki hari nasional yang bertepatan pada tanggal 5 Desember yang memperingati hari kelahiran Raja Bhumibol Adulyadej. Dan mereka memiliki lagu kebangsaan yaitu Plain Chat Thai. Nah, bentang alam negara Thailand itu bermacam-macam. Ada bentang alam yang berupa dataran tinggi, ada yang berupa dataran rendah, maupun pegunungan. Jadi, mayoritas kenampakan atau bentang alam di wilayah Thailand berupa dataran tinggi atau pegunungan. Di bagian tengah negara ini berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Daerah tengah ini merupakan daerah yang paling subur di Thailand dan merupakan lumbung padi di negara ini. Di bagian utara dan barat, negara ini merupakan pegunungan dan puncak tertingginya adalah di Gunung Dai Inthanon, yaitu dengan ketinggian kurang lebih 2.594 meter di bawah permukaan laut. Di bagian timur negara ini berupa pegunungan kapur. Di pegunungan kapur ini terdapat plato karat yang luasnya mencakup lebih dari 1/4 luas dataran dan wilayah ini pula mengalir juga anak sungai Mekong. Nah, selanjutnya adalah perekonomian. Sama seperti negara agraris lainnya, negara Thailand merupakan negara yang unggul dalam bidang pertanian. Hasil pertanian unggulan di negara ini adalah padi. Thailand ini merupakan negara lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, hasil hutan negara ini berupa kayu jati. Kemudian di bidang pertambangan, negara ini menghasilkan timah dan juga mangan. Di bidang industri, Thailand unggul dalam produk semen, tekstil, dan juga barang-barang elektronik. Selain itu, ada yang lain yang unggul dari negara ini, yaitu
unggul dalam bidang pariwisata. Kota yang menjadi kiblat pariwisata di negara ini adalah Bangkok, Chiang Mai, dan juga Pattaya. Nah, negara Thailand adalah salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang cukup baik. Sektor pendidikan di Thailand berkembang dengan baik. Bahkan, pemerintah pun menyediakan pendidikan gratis hingga usia 17 tahun. Kebanyakan generasi siswa masa depan merupakan ahli di bidang komputer. Di Thailand sendiri, sistem pendidikannya itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course, sekolah kejuruan, dan interest group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan rincian grade sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan playgroup dan TK, usia 3 hingga 6 tahun. Lalu yang kedua, pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, yaitu dari grade 1 hingga 6. Lalu, yang berikutnya, pendidikan sekolah menengah selama 3 tahun, yaitu dari grade 7 hingga 9. Lalu yang terakhir, pendidikan sekolah menengah atas selama 3 tahun, dengan grade 10 hingga 12. Salah satu reformasi pendidikan di Thailand yang menarik adalah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sejak usia dini melalui program yang disebut One Tablet per Child atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan untuk memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Nah, sekarang kita akan membahas transportasi yang ada di negara Thailand ini. Nah, yang pertama ini adalah BTS. Tetapi BTS ini bukan berarti boyband yang ada di Korea tersebut ya, tetapi melainkan BTS ini Bangkok Train System. Nah, BTS disebut juga dengan Skytrain di Bangkok atau Road 5 dalam bahasa asli negara ini. Hal ini dikarenakan lintasan rel BTS yang melayang di seantero ibu kota. Hingga saat ini, BTS hanya memiliki 2 jalur utama, yaitu Silom Line dan Sukhumvit Line. Kedua era ini memang merupakan kawasan bisnis sibuk dan utama di ibu kota. Tiket BTS dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan membeli di loket secara langsung dan membelinya di mesin otomatis atau vending machine. Nah, dan yang selanjutnya ada MRT atau Mass Rapid Transit. MRT di negeri gajah ini terdiri dari 2 jenis berdasarkan jalur lintasannya, yaitu MRT Blue Line dan MRT Purple Line. MRT Blue Line terletak di bawah tanah sehingga disebut juga sebagai subway. MRT Purple Line memiliki lintasan yang melayang layaknya lintasan BTS. Tiket MRT ini dapat diperoleh di vending machine yang ada di stasiun-stasiun MRT. Nah, berikutnya ada ARL atau Airport Rail Link. ARL merupakan transportasi yang memiliki rute dari dan ke Bandara Internasional Thailand Suvarnabhumi menuju pusat kota Bangkok. Kereta api yang satu ini memiliki 3 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Makassar, Raja Prarok, serta Phayathai. Kereta ini dapat membawa kamu sejauh 28,6 km dengan waktu singkat hanya sekitar 30 menit saja. Lalu berikutnya ada Chao Phraya Express. Chao Phraya Express merupakan perahu motor yang dapat membawa kamu ke beberapa lokasi ikonik di Bangkok, seperti Wat Arun dan Wat Po. Terdapat dermaga-dermaga di mana kamu bisa mendapatkan tiket untuk menaiki perahu tersebut. Selanjutnya ada bis kota dan BRT atau Bus Rapid Transit. Terdapat 2 jenis bis di Bangkok, yaitu bis kota dan BRT.
Bis kota ini, jika disamakan dengan transportasi dalam negeri, sangat mirip dengan Kopaja di Jakarta. Armada bis ini tidak dapat dikatakan baru dan modern. Banyak bis yang kondisinya sudah tua. Namun, bis yang beroperasi semuanya masih layak dan nyaman. BRT memiliki jalur bis tersendiri seperti busway di negara kita. Namun, BRT di Bangkok masih terbatas, hanya memiliki satu jalur saja. Nah, kemudian ini adalah tuk-tuk. Nah, tuk-tuk merupakan alat transportasi yang menjadi signature Thailand. Tuk-tuk atau samor dalam bahasa lokal merupakan bajanya Bangkok. Kendaraan beroda 3 ini memiliki atap, namun tidak tertutup di bagian samping-sampingnya. Moda transportasi ini dapat mengangkut 3 penumpang dengan berat standar sekaligus. Nah, selanjutnya adalah songthaew. Songthaew juga merupakan alat transportasi tradisional khas Thailand. Kendaraan yang satu ini merupakan angkotnya Thailand. Terdapat rute-rute tertentu yang menjadi tujuan songthaew. Rute tersebut tertulis dalam bentuk nomor di bagian depan kendaraan ini. Dan yang terakhir adalah taksi. Sama seperti halnya negara lain di dunia, Thailand pun memiliki taksi sebagai salah satu alat transportasinya. Terdapat taksi konvensional dan juga taksi online di ibu kota. Tarif yang diterapkan taksi di negara ini cukup terjangkau. Sekali membuka pintu, Argo akan menunjukkan angka 35 baht sebagai tarif awal. Nah, sekarang fun facts time. Nah, Thailand punya fun facts nih. Fun facts yang pertama, Thailand merupakan negara yang terkenal dengan julukan Negeri Gajah Putih. Kenapa sih kok bisa disebut Negeri Gajah Putih? Ada alasan mengapa Thailand mendapat julukan demikian, yaitu karena di negara ini gajah merupakan binatang suci. Fun fact yang kedua, Thailand juga memiliki julukan 1000 pagoda dan juga rumah rakyat merdeka. Alasan memiliki julukan negara 1000 pagoda karena terdapat banyak pagoda di negara ini yang merupakan tempat peribadatan umat Buddha. Dan Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah Eropa. Jadi bisa dikatakan negara Thailand merupakan salah satu negara yang paling merdeka di antara negara lainnya di Asia Tenggara. Bahkan, Thailand disebut sebagai rumahnya rakyat merdeka. Fun fact yang berikutnya, Thailand memiliki 1430 pulau, termasuk yang terkenal adalah Koh Phi Phi, Phuket, dan Koh Lipe. Dan juga, Thailand merupakan tempat di mana terdapat nama tempat terpanjang di dunia, yaitu nama lengkap Bangkok sendiri. Apa sih nama lengkapnya? Nah, ini nama lengkapnya. Kepada Mbah Google, bisa dibantu pembacaannya? กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดีลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมานอวัตสถิตสักกทัตติยวิษณุคำประสิทธิ์ Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya-budaya yang ada di negara Thailand ini. Yang pertama ini adalah agama. Thailand adalah salah satu negara yang dikenal dengan negara Buddha, karena sekitar 94% dari penduduknya memeluk agama Buddha Theravada. Kemudian disusul dengan Muslim yaitu sekitar 4,8%, Kristiani sekitar 0,7%, lalu 0,5% lain-lain. Agama Buddha Theravada tersendiri percaya dengan budaya-budaya tradisional seperti roh-roh para leluhur, kemudian roh-roh dari alam yang dimasukkan dalam kosmologi Buddha. Bagi masyarakat Thailand yang beragama Buddha biasanya berdoa di kuil-kuil. Salah satunya adalah Wat Prakau. Bahkan, mereka juga menyiapkan sajian-sajian berupa makanan dan minuman bagi roh-roh di rumah mereka, karena mereka yakin bahwa ada roh-roh yang hidup dan menjaga rumah mereka.
Dengan mereka memberikan persembahan kepada roh-roh, mereka yakin hal tersebut akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik dan membawa keberuntungan bagi hidup mereka. Berbanding terbalik dengan jika mereka membuat roh-roh tidak senang, maka kehidupan mereka akan menjadi kacau. Nah, selanjutnya, di negara ini tidak hanya didiami oleh satu suku saja, namun terdapat banyak suku. Berbagai suku bangsa di Thailand ini hidup berdampingan. Mayoritas suku yang menempati negara Thailand adalah suku Thai. Maka dari itulah negara ini juga dikenal dengan sebutan Muang Thai. Selain suku Thai, suku lainnya yang menempati wilayah negara ini adalah suku China, India, dan juga Melayu. Bantong Luang yang merupakan tempat wisata unik di Thailand. Di daerah ini kita bisa berjumpa dengan suku bangsa Thailand, yaitu suku Karen. Karena tradisinya yang unik, maka banyak wisatawan berbondong-bondong untuk datang dan belajar mengenai budayanya. Suku Karen biasanya mengenakan cincin kawat kuningan yang dililit di leher, sehingga membuat leher mereka menjadi panjang. Semakin banyak kalung yang dililit di leher, mereka percaya bahwa kecantikannya akan semakin bertambah. Tetapi sebenarnya suku ini berasal dari Tibet, yang kemudian menyebar ke Myanmar dan Thailand. Di sini kita bisa membeli kerajinan tenun khas suku Karen yang bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh atau cindera mata. Nah, selanjutnya ini adalah upacara penyambutan. Jika berwisata ke Thailand, pasti akan sering melihat orang-orang merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada sambil membungkuk. Itu adalah salah satu ciri khas Thailand saat memberikan salam. Biasanya orang Thailand menyebutnya dengan Wai. Saat kamu bertemu dengan orang Thailand atau mengucapkan terima kasih, kamu bisa menerapkan Wai ini dan kamu bisa merasakan rasanya seperti masyarakat lokal. Wai ini sendiri sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Thailand yang sudah diketahui oleh masyarakat dunia. Nah, di Thailand juga ada nih festival Songkran. Jadi festival ini diadakan pada tanggal 13 hingga 15 setiap tahunnya. Selama perayaan Songkran, Thailand akan basah kuyup karena perang yang dilakukan oleh semua masyarakat, bahkan turis pun turut ikut serta dalam festival ini. Bahkan biasanya mereka sengaja datang ke Thailand hanya untuk mengikuti festival ini. Tidak hanya perang air saja, di festival Songkran ada juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya membandingkan patung Buddha, kemudian memberikan persembahan kepada bikhu, melepaskan ikan dan burung. Lalu puncaknya adalah perang air. Biasanya, air yang digunakan untuk perang air adalah air bekas untuk memandikan patung Buddha. Mereka percaya bahwa bila terkena air tersebut, maka akan beruntung juga. Dan juga untuk membersihkan mereka dari segala yang jahat. Bila kalian ingin menikmati festival Songkran ini, kalian bisa datang ke Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai sebagai kota yang paling ramai di Thailand dalam merayakan Songkran. Nah, selanjutnya ini ada Festival Kinjai. Festival ini biasanya dirayakan di Phuket dan memiliki nama lain Phuket Vegetarian Festival. Biasanya diadakan setiap akhir September sampai dengan awal Oktober. Penduduk etnis Cina di Phuket akan menjalankan ritual vegetarian atau tidak memakan daging selama 10 hari. Tidak hanya itu saja, kamu juga bisa melihat arakan atau pawai di mana akan ada orang-orang bagian dari pawai melakukan penyiksaan terhadap diri mereka sendiri dengan cara menusuk-nusukkan benda runcing di pipi mereka. Tapi tenang saja, mereka percaya bahwa hal tersebut sama sekali tidak sakit karena mereka sedang membawa Dewa Tao. Mereka percaya bahwa darah yang mengalir bisa membersihkan jiwa mereka. Diawali dengan menyembah agama dan melihat pertunjukan budaya Thailand di kuil-kuil Cina di Phuket. Nah,
Selanjutnya ada tarian Thailand. Tarian Thailand merupakan campuran dari gerakan tubuh yang elegan dan anggun, ditambah dengan kostum yang mewah dan musik yang rumit. Ada sekitar 6 tari tradisional khas Thailand, yaitu wayang kulit, lakon lek, khon like, ramwong, dan lakon. Warna emas dan perak mendominasi pakaian dari penari Thailand. Bahkan, mereka juga mengenakan sayap yang sudah dikreasi menjadi sayap yang indah dan megah. Nah, selanjutnya ini adalah olahraga. Muay Thai adalah olahraga asli dari Thailand yang populer di dunia. Di Thailand sendiri, Muay Thai sudah menjadi bagian dari budaya Thailand dan kesenian yang selalu dilestarikan. Muay Thai adalah olahraga bela diri dengan memusatkan pada tulang siku di tangan dan di kaki. Pasti kalian juga sudah tahu kalau Thailand juga terkenal sebagai negeri gajah putih. Maka dari itu, gerakan dari Muay Thai juga mengadaptasi dari gerakan-gerakan gajah yang merasa terancam dengan lingkungan sekitarnya yang kemudian menyerang memakai taringnya. Kemudian ada adat pernikahan. Karena mayoritas kepercayaan orang Thailand adalah Buddha, maka kami akan menjelaskan secara adat Buddhis. Biasanya, masyarakat Thailand yang ingin menikah akan memasrahkan kepada biksu tentang tanggal berapa yang baik untuk pasangan itu bisa melangsungkan pernikahan. Prosesi pernikahan menurut budaya Thailand juga bisa dikatakan sedikit unik, karena kamu akan melihat pengantin wanita dan pengantin pria akan mengenakan rangkaian bunga yang keduanya saling terhubung di kepala masing-masing mempelai. Untuk bajunya sendiri, biasanya mempelai wanita akan mengenakan baju tradisional khas Thailand dengan rangkaian bunga di kepala dan leher. Sedangkan untuk mempelai pria akan mengenakan jas yang lebih modern dengan dasi dan juga tetap memakai rangkaian di kepala dan di leher. Nah, selanjutnya ini adalah pemakaman. Jika melihat prosesi upacara pemakaman orang Thailand, maka tidak perlu heran saat melihat saudara yang ditinggalkan tidak menangis. Mereka percaya apabila mereka menangis, maka akan mengganggu roh dari almarhum. Keluarga yang ditinggalkan akan membuat salinan dari kitab suci agama Buddha untuk diberikan kepada orang-orang. Kemudian juga akan memberikan persembahan dan hadiah-hadiah di kuil-kuil atau para biksu. Lalu para biksu akan diminta untuk menyanyikan pujian-pujian yang berupa doa untuk menghantarkan almarhum ke alam sana. Nah, tadi kan kita udah jelasin cukup banyak nih tentang budaya-budaya mereka. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin tentang keunikan, kultur, dan karakter dari penduduk-penduduknya. Nah, keunikannya yang pertama itu mereka punya kultur menghormati orang lain. Lalu yang kedua itu ada kultur budaya antri. Yang ketiga juga ada keramahan dan kedermawanan. Lalu selanjutnya, di sana, di Thailand sendiri, hampir tidak ada klakson di jalan. Lalu kultur selanjutnya adalah kultur kejujuran, serta kultur yang terakhir yang unik adalah kultur menghormati alam. Nah, kultur menghormati orang lain. Secara umum, orang Thai, seperti umumnya orang Timur sangat ramah pada siapapun. Orang Thai saat bertemu orang lain, baik yang sudah maupun baru dikenal, akan mengucapkan salam. Ucapannya, sawadika atau sawadika, sambil menghormat dan membungkukkan badannya. Perilaku ini adalah bagian dari kultur umumnya orang Thai menghormati orang lain. Dalam istilah Thai ini disebut dengan wai, yaitu cara unik orang Thai dalam menyambut dan menghormati orang lain. Wai ini bentuknya seperti orang Sunda saat memberikan salam, yaitu dengan menyatukan kedua telapak tangan dan diletakkan di depan dada atau wajah. Pada prinsipnya, wai ini adalah bentuk penghormatan seorang dengan status sosial lebih rendah kepada seorang dengan status sosial lebih tinggi. Status sosial ini bukan dalam arti seperti yang kita pahami, tetapi status sosial dalam kultur masyarakat Thailand. Adapun urutan status sosial pada masyarakat Thailand itu sebagai berikut.
Nah, pada urutan pertama adalah raja. Jadi raja bagi masyarakat Thai merupakan wakil Buddha di dunia. Bahkan bisa dikatakan raja adalah manusia setengah dewa. Orang Thai sangat menghormati sekali rajanya dan juga keluarga raja. Mereka tidak hanya menghormati karena kekuasaannya dalam konteks politik, tetapi juga kekuasaan dalam konteks yang lebih luas. Membicarakan tentang raja dalam hal negatif adalah hal yang terlarang secara kultur maupun hukum. Oleh karena itu, sangat dihindari bagi orang asing terkait hal ini. Dalam konteks penghormatan terhadap raja, orang Thai akan duduk atau bahkan sujud di lantai atau tanah sebagai bentuk penghormatannya, kecuali diminta berdiri. Nah, selanjutnya ini ada biksu. Setelah raja, orang yang paling dihormati adalah biksu. Para biksu bahkan mempunyai privilege atau keistimewaannya tersendiri, seperti di ruang publik. Misalnya di kereta atau bus, biksu mempunyai kursi khusus seperti priority seat untuk orang hamil ataupun orang tua. Demikian juga di kantor-kantor seperti imigrasi, mereka mempunyai tempat pelayanan khusus dan tidak ikut antrian masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada guru dan dosen. Jadi guru dan dosen atau di masyarakat Thai disebut dengan ajarn merupakan posisi yang dihormati di masyarakat. Mereka mempunyai posisi yang spesial, tidak hanya siswa atau mahasiswa saja yang menghormati guru atau dosennya. Bahkan masyarakat umum pun melihat posisi guru dan dosen seolah mereka juga muridnya. Ini barangkali salah satu rahasia bagaimana anak-anak Goa yang terjebak itu bisa dikoordinir dengan baik karena menghormati ajaran gurunya. Nah, selanjutnya adalah orang tua. Sama seperti pada umumnya, kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Lalu yang berikutnya adalah orang yang lebih tua. Jadi anak-anak juga harus menghormati kepada orang-orang di sekitar kita maupun orang yang kita kenal atau orang asing yang lebih tua daripada kita. Nah, oleh karena status sosial tersebut berkaitan dengan cara memberikan wai pun pada dasarnya berbeda. Secara detail, posisi telapak tangan berbeda tergantung pada siapa penghormatan ini diberikan. Semakin tinggi posisi status sosialnya akan semakin membungkuk badannya, bahkan sampai sujud di tanah misalkan kepada raja, dan semakin ke atas posisi tangannya. Nah, fun facts time lagi. Fun facts yang pertama, itu di Thailand kita dilarang memegang kepala. Di warga Thailand itu sangat sensitif sekali jika dipegang kepalanya, karena menurut mereka, kepala merupakan bagian dari kehormatan. Jadi jarang sekali kita menemui orang yang memegang kepala orang lain di Thailand. Lalu, fun fact yang kedua, keluarga Raja Thailand sangat sensitif. Jadi keluarga Raja Thailand terkenal sangat sensitif sekali, terutama dengan kritikan warga negaranya. Jadi kebebasan berbicara di negara tersebut sangat ketat sekali, terutama saat membicarakan tentang keluarga raja. Jadi mengkritik Raja Thailand akan berakibat sangat fatal di negeri Gajah Putih tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat banyak ular. Jadi Thailand dikenal sebagai negara yang menjadi rumah dari ular. Hal ini bukan mengada-ngada saja karena ada banyak sekali ular yang ditemukan di negara tersebut. Lalu yang berikutnya itu banyak sekali prostitusi. Jadi Thailand merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang terkenal karena prostitusinya. Ini merupakan bagian dari segelap negara tersebut. Prostitusi di Thailand bukan seperti di Indonesia yang kebanyakan hanya memperdagangkan wanita. Di sana ada banyak waria atau laki-laki yang menyabar sebagai perempuan. Celakanya, dandan laki-laki di sana sangat mirip sekali dengan wanita sehingga sulit untuk dibedakan. Lalu yang kelima, terdapat mamalia terkecil di dunia. Keunikan negara Thailand yang selanjutnya adalah terdapatnya mamalia terkecil di dunia. Jadi mamalia ini memiliki bentuk seperti kelawar dan dengan ukuran hanya 1 jari orang dewasa. Lalu yang terakhir itu memakan jajanan ekstrim berupa serangga itu menjadi hal yang wajar di sana. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional. Di sini ada jake, ada grajapi, kim instrument, kemudian ada saudong dan juga tuan ramana. Nah, berikut ini tempat-tempat wisata yang wajib banget dikunjungin kalau kalian ke Thailand. Yang pertama itu ada Phuket, lalu ada Deccan Palace, lalu ada Wat Arun. Berikutnya ada Krabi,
lalu Sung Nong Nok, lalu ada Pantai Rai Lai, lalu ada Chatuchak Weekend Market, Pattaya, dan Phu Quoc. Serta ada Chiang Mai dan puncak galaksi Kanchanaburi. Nah, dan sekarang kita akan membahas makanan unik yang ada di Thailand. Nah, yang pertama nih adalah mokok. Bahan utama dari makanan ini adalah salah satu hewan yang bernama kecebong. Setiap satu piring akan disajikan gorengan dari kecebong. Bahkan ada juga yang telah kelihatan kakinya, seperti katak. Makanan ekstrem mokok ini sudah dianggap sebagai makanan biasa dari warga masyarakat Thailand, dikarenakan mokok mengacu kepada kandungan protein yang tinggi pada tubuh kecebong. Seperti yang sudah diketahui oleh kita bersama, di mana protein sangat dibutuhkan pada tubuh kita. Jadi, makanan ini layak untuk dikonsumsi. Agar makanan ini lebih nikmat, warga masyarakat Thailand mencampurkan dengan sambal yang cukup pedas. Dan yang selanjutnya adalah gongten, makanan yang menyerupai salad, namun bahan utama dari makanan ini adalah udang mentah. Gongten ini memiliki arti nama seperti udang menarik. Dengan begitu, udang yang digunakan adalah udang yang masih hidup. Nah, berikutnya ada fried worms. Jadi makanan ini dibuat dengan bahan utamanya ialah cacing. Jadi menurut orang yang ada di Thailand, di mana mereka mengatakan kalau makanan ini kaya akan kandungan gizi. Lalu yang berikutnya itu ada NX. Jadi ya sesuai dengan namanya, NX terbuat dari telur semut. Jadi makanan ini kaya akan vitamin B1, B2, dan protein. Kenapa makanan ini disajikan karena bahan dari kupas semut hingga telurnya menyediakan kandungan vitamin yang tinggi. Berikutnya ada kayuma. Jadi makanan ini terbuat dari telur bebek embrio. Jadi dalam makanan ini Anda akan melihat jelas embrio dari bebek yang terlihat jelas. Nah, kemudian adalah fried bugs. Makanan yang bernama fried bugs ini disajikan dengan bahan yang berasal dari belalang. Fried bugs adalah salah satu makanan cemilan yang digoreng sampai kering. Dalam negara Thailand, hewan belalang digoreng dan disajikan sebagai makanan yang berbentuk snack atau makanan kering. Dan juga terakhir adalah larp lewat newat. Makanan yang terkenal di kota Bangkok ini merupakan makanan yang ekstrim. Dikarenakan makanan yang bernama larp lewat newat disajikan dengan daging yang masih mentah. Bahan utama dari pembuatan masakan ini yaitu daging sapi. Makanan disajikan ke dalam piring akan tersedia daging sapi yang telah ditaburkan dengan mint secukupnya. Lalu dicampur dengan saus yang merah, yakni darah dari daging sapi itu sendiri yang telah diolah hingga menjadi saus. Maka demikianlah pembahasan kita tentang negara Thailand ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam berkata. Sekian dari kami. Kapun Kak.